"Mari ikut," kata Inspektur Kelsey sambil memasuki kamar itu dengan wajah masam. "Ada satu lagi." "Satu apa lagi?" Adam menengadah mendadak. "Pembunuhan lagi," kata Inspektur Kelsey. Dia mendahului keluar dari kamar itu dan Adam menyusulnya. Mereka sedang duduk-duduk di kamar Adam minum bir sambil membahas beberapa kemungkinan ketika Kelsey dipanggil karena ada telepon. "Siapa yang terbunuh?" tanya Adam sambil mengikuti Inspektur Kelsey menuruni tangga. "Seorang ibu guru lagi, Ibu Vansittart." "Di mana?" "Di pavilion olahraga." "Di pavilion olahraga lagi?" kata Adam. "Ada apa dengan pavilion olahraga itu ya?" "Sebaiknya engkau yang menggeledah tempat itu kali ini," kata Inspektur Kelsey. "Mungkin teknikmu menggeledah lebih berhasil daripada cara kami. Pasti ada sesuatu dengan pavilion olahraga itu. Kalau tidak, mengapa semua orang terbunuh di situ?" Berdua dengan Adam, inspektur itu memasuki mobilnya. "Kurasa dokter sudah ada di sana lebih dahulu daripada kita. Rumahnya tidak terlalu jauh dari situ." Sambil memasuki pavilion olahraga yang terang benderang, Kelsey berpikir, ini seperti mimpi buruk yang terulang lagi. Di situ sekali lagi terbaring sesosok tubuh dengan dokter yang berlutut di sebelahnya. Sekali lagi dokter itu bangkit. "Dia terbunuh kira-kira setengah jam yang lalu," katanya. "Paling lama 40 menit." "Siapa yang menemukannya?" tanya Kelsey. Salah seorang anak buahnya menjawab, "Ibu Chadwick." "Yang tua itu bukan?" "Ya, dia melihat cahaya. Dia keluar lalu kemari dan menemukannya sudah meninggal. Dengan terhuyung-huyung dia kembali ke gedung sekolah dan boleh dikatakan menjadi histeris. Kepala urusan rumah tangga yang menelpon, namanya Ibu Johnson." "Baik," kata Kelsey. "Bagaimana dia terbunuh? Tertembak lagi?" Dokter menggeleng. "Tidak, kali ini dihantam bagian belakang kepalanya. Mungkin dengan sebuah tabung karet besar atau dengan karung pasir. Benda semacam itulah." Sebuah alat pemukul golf yang berkepala baja tergeletak dekat pintu. Itulah satu-satunya barang yang kelihatan tidak wajar ada dalam ruangan itu. "Bagaimana dengan itu?" tanya Kelsey sambil menunjuk. "Mungkinkah dia dipukul dengan benda itu?" Dokter menggeleng. "Tidak mungkin, tak ada bekasnya. Bukan, pasti sebuah tabung karet yang besar atau sebuah karung pasir atau yang semacamnya." "Apakah itu dilakukan oleh orang yang berpengalaman?" "Mungkin. Siapapun pembunuhnya, ia tidak mau menimbulkan suara. Dia mendatangi korban dari belakang lalu menghantamnya di bagian belakang kepalanya. Dia jatuh tertelungkup dan mungkin tidak pernah tahu apa yang menghantamnya. Sedang apa dia?
Mungkin dia sedang berlutut, kata dokter. Berlutut di depan lemari kecil ini. Inspektur pergi ke lemari kecil itu dan melihatnya. Saya rasa nama yang tercantum di atasnya adalah nama gadis pemilik lemari itu, katanya. Saista. Coba saya ingat-ingat. Itu nama gadis Mesir tersebut bukan? Yang mulia Putri Saista. Dia berpaling kepada Adam. Kelihatannya ada kaitannya ya. Tunggu, bukankah itu gadis yang mereka laporkan hilang tadi malam? Benar Pak, kata sersan itu. Pagi hari sebuah mobil menjemputnya kemari. Disangka mobil itu dikirim oleh pamannya yang menginap di hotel Claridge di London. Gadis itu masuk ke mobil dan berangkat. Tak adakah laporannya masuk? Sampai sekarang belum Pak. Saya sudah menyebar petugas-petugas dan Scotland Yard ikut campur tangan. Suatu cara penculikan yang baik dan sederhana, kata Adam. Tanpa perkelahian, tanpa teriakan-teriakan, mereka hanya perlu tahu bahwa gadis itu menunggu sebuah mobil untuk menjemputnya, lalu berusaha menyamar sebagai supir orang-orang kaya dan sampai di sana sebelum mobil yang sebenarnya tiba. Gadis itu akan masuk saja ke mobil tanpa berpikir panjang, lalu berangkat. Gadis itu tidak akan merasa curiga sedikit pun tentang apa yang terjadi atas dirinya. Apakah tak ditemukan mobil yang ditinggalkan di suatu tempat? Tanya Kelsey. Kami tidak menerima berita tentang itu, kata sersan itu. Seperti saya katakan, Scotland Yard juga ikut menangani persoalan ini, sambungnya. Juga cabang khusus. Itu berarti ada campur tangan yang berbau politik, kata inspektur. Menurut dugaanku mereka tidak akan berhasil membawanya keluar negeri. Ngomong-ngomong, untuk apa sebenarnya mereka menculik gadis itu? Tanya dokter. Siapa yang tahu? Kata Kelsey murung. Dia memang sudah mengatakan bahwa dia takut diculik. Dan saya merasa malu harus mengakui bahwa saya menyangka dia hanya ingin menonjolkan dirinya saja. Aku juga menduga begitu waktu kau ceritakan hal itu pada aku, kata Adam. Sulitnya sekarang adalah tak cukup banyak yang kita ketahui, kata Kelsey. Terlalu banyak soal-soal yang tidak berkaitan. Dia memandang ke sekelilingnya. Ya, kelihatannya tak ada lagi yang bisa kulakukan di sini. Lanjutkanlah dengan hal-hal rutin, foto-foto, sidik jari, dan sebagainya. Sebaiknya aku pergi ke gedung sekolah. Di sekolah dia diterima oleh Bu Johnson. Wanita itu gemetar, namun bisa menguasai dirinya. Mengerikan sekali inspektur, katanya. 2 orang dari guru-guru kami sudah dibunuh. Bu Chadwick dalam keadaan yang menyedihkan. Saya ingin bertemu dengannya secepat mungkin. Dokter telah memberikannya sesuatu dan sekarang dia jauh lebih tenang. Akan saya antarkan Anda menemuinya. Ya, 1 atau 2 menit lagi. Pertama-tama, tolong ceritakan sebisa Anda mengenai saat terakhir Anda
bertemu dengan Ibu Vansittart. Sepanjang hari ini saya tidak bertemu dengannya, kata Bu Johnson. Saya keluar sepanjang hari tadi. Sesaat sebelum pukul 11 tadi saya baru saja kembali. Langsung naik ke kamar saya dan saya tidur. Tidakkah Anda kebetulan melihat keluar jendela ke arah pavilion olahraga? Tidak, itu tidak terfikir oleh saya. Saya menghabiskan waktu sepanjang hari tadi bersama adik perempuan saya. Kami sudah lama tidak bertemu dan pikiran saya penuh dengan berita tentang rumah. Saya mandi, naik ke tempat tidur, lalu membaca buku, kemudian saya padamkan lampu dan tidur. Saya baru terbangun waktu Ibu Chadwick menyerbu masuk, pucat pasi seperti kertas dan gemetar. Apakah Ibu Vansittart tak berada di tempat hari ini? Ada, dia ada di sini. Dia yang sedang bertugas. Bu Bulstrode sedang pergi. Siapa-siapa lagi yang ada di sini? Maksud saya di antara para guru. Bu Johnson berpikir sebentar. Ibu Vansittart, Ibu Chadwick, guru bahasa Prancis Mademoiselle Blanche, dan Ibu Rowan. Oh begitu. Nah, saya rasa sebaiknya sekarang Anda antarkan saya menemui Ibu Chadwick. Ibu Chadwick sedang duduk di kursi di kamarnya. Meskipun malam itu hangat, perapian dihidupkan. Juga kakinya diselubungi selimut sampai ke lutut. Dia melihat kepada Inspektur Kelsey dengan wajah pucat pasi. Apakah dia sudah meninggal? Benar-benar meninggal? Apakah tak ada kemungkinan bahwa dia masih bisa sadar? Inspektur Kelsey menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Mengerikan sekali, kata Ibu Chadwick. Padahal Bu Bulstrode tak ada di tempat. Air matanya bercucuran. Peristiwa ini akan menghancurkan Meadowbank. Aku tidak tahan. Aku benar-benar tidak tahan. Kelsey duduk di sampingnya. Saya mengerti, katanya penuh pengertian. Saya mengerti Anda tentu terkejut sekali. Tetapi saya minta supaya Anda tabah, Bu Chadwick, dan menceritakan pada saya semuanya yang Anda ketahui. Makin cepat kita menemukan siapa yang telah melakukannya, akan semakin kurang sulitnya dan makin kurang pula pemberitaan di luar. Ya, saya mengerti itu. Begini, saya pergi tidur sore-sore karena saya pikir akan menyenangkan sekali kalau tidur sore-sore. Tapi saya tak bisa tidur. Saya merasa khawatir. Khawatir mengenai sekolah? Iya, juga mengenai Sesta yang belum kembali. Kemudian saya mulai berpikir tentang Ibu Springer dan apakah pembunuhan atas dirinya akan berpengaruh para orang tua murid, dan apakah mungkin mereka tidak akan mau mengirim gadis-gadis mereka kemari lagi pada semester yang akan datang. Saya sedih sekali memikirkan Bu Bulstrode. Maksud saya, dia telah berhasil membangun tempat ini,
Tempat ini merupakan hasil karya yang hebat. Saya mengerti. Nah, sekarang tolong ceritakan terus. Anda khawatir dan Anda tak bisa tidur. Iya, saya melakukan segala macam usaha. Lalu saya bangun dan mengambil aspirin. Dan setelah mengambilnya, saya kebetulan menyingkapkan gorden jendela. Saya tak tahu mengapa. Saya rasa mungkin karena saya sedang memikirkan Ibu Springer. Dan kemudian saya melihat cahaya. Cahaya apa? Ya, semacam cahaya yang menari-nari. Maksud saya rasa itu tentu lampu senter. Cahaya itu sama benar dengan cahaya yang saya lihat bersama Bu Johnson sebelumnya. Jadi sama benar ya? Ya, saya rasa sama. Mungkin agak pucat, tapi saya tak yakin. Ya, lalu kata Bu Chadwick. Suaranya tiba-tiba menjadi nyaring. Saya bertekad bahwa kali ini saya akan melihat siapa yang ada di sana dan apa yang sedang mereka lakukan. Jadi saya bangun dan saya kenakan jas dan sepatu. Kemudian saya berlari keluar rumah. Tidakkah terfikir oleh Anda untuk memanggil seseorang? Tidak. Tak terfikir hal itu oleh saya. Soalnya saya terburu-buru sekali ingin cepat-cepat tiba di sana. Saya takut sekali kalau orang itu, siapapun itu, dia sudah pergi. Ya, lanjutkan Bu Chadwick. Jadi saya pergi secepat kemampuan saya. Saya langsung menuju ke pintu. Dan sesaat sebelum saya tiba di pintu, saya berjalan dengan berjinjit supaya saya bisa melihat ke dalam dan orang tidak mendengar saya datang. Saya tiba di sana. Pintunya tidak tertutup, terbuka sedikit. Lalu saya dorong sedikit lagi supaya lebih terbuka. Saya melihat ke sekeliling ruangan itu dan nampaklah dia tertelungkup meninggal. Seluruh tubuhnya mulai bergetar. Ya Bu Chadwick, tak apa-apa. Ngomong-ngomong, di situ terdapat pula alat pemukul golf. Andakah yang membawanya ataukah Bu Van Sitter? Sebuah alat pemukul golf, kata Bu Chadwick ragu. Saya tak ingat. Oh ya, saya ingat. Saya memungutnya di lorong gedung sekolah. Saya membawanya keluar kalau keadaan mendesak. Ya, kalau saya terpaksa menggunakannya. Waktu saya melihat Eleanor, saya rasa benda itu saya lemparkan saja. Lalu entah dengan cara bagaimana saya tiba di gedung sekolah dan menemukan Bu Johnson. Aduh, saya tak tahan. Ini akan merupakan kehancuran Meadowbank. Suara Bu Chadwick melengking menjadi histeris. Bu Johnson datang mendekatinya. Menemukan pembunuhan sampai 2 kali merupakan tekanan yang terlalu besar bagi siapapun juga, kata Bu Johnson. Lebih-lebih untuk orang seumur dia. Anda tidak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lagi padanya, bukan? Inspektur Kelsey menggeleng. Waktu turun ke lantai bawah, dilihatnya setumpuk karung pasir tua, lengkap dengan ember-embernya di ceruk yang tersembunyi.
mungkin bekas zaman perang, tapi pikirannya jadi tak enak mengingat bahwa untuk menghantam Bu Van Sittert dengan pipa karet yang besar tidak diperlukan seseorang yang berpengalaman. Seseorang dalam bangunan itu, seseorang yang tidak menghendaki resiko bunyi tembakan untuk kedua kalinya, dan yang mungkin sekali telah membuang pistol yang bisa menjadi petunjuk setelah pembunuhan yang pertama. Dia mungkin telah memanfaatkan senjata yang nampaknya tidak berbahaya namun mematikan, dan bahkan mungkin sempat mengembalikannya dengan rapi lagi sesudahnya.